channel Fadilah Motocross. Hari ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saya yang berada di konten Motocross Fadilah Channel, tentunya kedatangan seorang bintang tamu, di mana dia adalah seorang pembalap muda yang pada kesempatan ini potensinya banyak diperhitungkan oleh publik. Untuk itu kita mau interview dengan beliau. Saya panggil saja, inilah dia, Bohai Krama. Pemirsa, tentunya ini adalah bagian penting pada konten yang selama ini saya bikin. Sebelumnya saya meliput banyak event-event tentunya di lapangan, baik itu secara event resmi ataupun sekedar latihan-latihan biasa saja di sirkuit. Namun pada kesempatan ini berbahagia tentunya saya bisa menyajikan sebuah yang sedikit eksklusif tentunya. Untuk bisa Anda korek lebih jauh, saya akan mengadakan interview dengan ini dia, Bohai Krama. Selamat siang, Siang. Terima kasih sudah hadir di Fadilah Motocross Channel. Hari ini tentunya saya akan coba bertanya lebih jauh. Bagaimana perjalanan seorang Bohai Krama yang konon kabarnya banyak diliput orang, banyak di-upload orang, termasuk misalkan banyak konten-konten YouTube para pembalap-pembalap menghiasi channel mereka. Saya akan bertanya, sebetulnya umurnya berapa sih ini? 16 tahun. 16 tahun berarti posisi sekolah masih di SMA. Oh, SMA kelas 2. Oh, kelas 2. SMA kelas 2 ya. Mau naik kelas 3. Tapi domisili di Tasik. Di Cinam. Cinam itu ke Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cinam. Oh iya, Kabupaten Tasikmalaya berarti masuknya Priangan Timur ya. Ya. Priangan Timur, Cineam ya, kelas 2 SMA. Tinggal di Cineam, bersama orang tua di sana ya. Ya. Bersama orang tua, masih anak kan kedua, masih muda, dan mungkin anak pertama ini. Anak kedua. Tapi profesi sang kakak bukan merupakan seorang pembalap. Dulunya kakak yang jadi pembalap. Oh. Tapi oleh orang tuanya bapak dilarang Untuk jadi pembalap. Ya, karena resiko mungkin Ya. seorang pembalap gitu. Berarti kalau misalkan sekolah di SMA kan sekarang lagi daring nih ya. Jadi banyak waktu untuk misalkan berlatih, banyak waktu untuk misalkan mengadakan kegiatan-kegiatan event-event di mana-mana ya. Kenapa memilih balapan? Kan olahraga ini menantang. Karena dari dulu udah suka main-main motor, udah dari kecil, dan oleh bapak juga suka main motor. Oh, dulunya. Ya, sampai sekarang. Dulunya kan main motornya ke gunung. Oh, sejak kapan memutuskan jadi pembalap itu? Sejak dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD sudah pegang motor? Iya. Masih ingatkah motor apa yang pertama kali dipegang itu? Motor mini motor yang kecil. Oh, yang kecil. Ya. Itu disediakan oleh ayah? Iya. Waktu itu. Jadi ayah selalu memberikan tutorial, ayah selalu memberikan pelajaran begini cara bermain motor, seperti itu ya sekiranya ya. Oh gitu. Tapi waktu itu terbersit nggak bahwa saya harus menjadi seorang pembalap nanti ketika besar gitu? Terbersit nggak waktu kelas 5 itu? Iya. Dulunya suka berdoa terus mau jadi pembalap, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa. Oh iya. Jadi mungkin sang ayah menilai bahwa pembalap itu adalah merupakan sebuah hal profesi yang memang unik. Kalau menurut saya unik karena tidak semua orang itu bisa melakukan olahraga se-ekstrim ini sebetulnya. Dan jarang loh orang tua yang bisa memberikan restunya, orang tua yang bisa memberikan izinnya kepada anaknya untuk menjadi seorang pembalap loh. Kenapa?
saya sendiri sebetulnya ketika melihat balapan di sirkuit itu kan agak ngeri-ngeri sedap gitu kan, agak ngeri-ngeri sedap gitu kan, ketika apalagi misalkan kita berada di ketinggian tabletop berapa misalkan kita mendaratnya seperti apa gitu kan, jadi itu adalah hal yang luar biasa kalau menurut saya. Ketika sudah melihat seperti ini, respon orang tua bagaimana nih? Respon orang tua sekarang, posisi sekarang gitu. Pastinya cukup bangga sekali. Ya dari dulu udah bisa nyupport dan sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa mendukung. Iya. Tapi kalau misalkan kita ke sirkuit, apakah sang ayah mendampingi? Ada suka kalau tidak ada keperluan gunung ke gunung. Oh iya. Suka bisa nonton. Oh iya gitu ya. Tapi gimana tuh antara misalkan kita apalagi balapan ada orang tua, dalam tanda petik ada ayah misalkan, apa pengaruh psikologisnya ketika ada orang tua di sirkuit menonton kita dan tidak ada misalkan, apa itu, ada pengaruh nggak? Ada pengaruh. Pengaruhnya kalau ada cukup bisa semangat lagi. Kalau tidak adanya ya gimana lagi, kan itu juga ada kepentingan masing-masing. Jadi kan kalau misalkan kita mau masuk sirkuit nih kan melihat lawan kita yang dari berbagai daerah gitu kan. Seperti saya aja misalkan saya suka di salah satu olahraga, cuman ketika misalkan kita mau ditandingkan di olahraga tersebut kadang-kadang ada gentar menghadapi misalkan lawan kita dari mana, apakah gimana tuh? Ya cukup ada, tapi yang lebih kuatnya itu kan lawan diri sendiri. Jadi kuncinya adalah ketika kita mampu mengalahkan diri sendiri. Ya. Rasa takut kita bisa dikalahkan, rasa khawatir kita bisa dikalahkan, dan pede aja gitu ya. Pede saja ketika kita bisa bermain bahwa kita mampu gitu ya. Bisa. Sip. Kan sekarang bergabung bersama Padilla Sport nih ya. Sebelumnya memang sebelum di endorse sama Padilla Sport itu aktivitasnya gimana tuh? Apakah misalkan ada ikatan misalkan dengan misalkan endorse lain atau gimana tuh? Waktu sebelumnya mempunyai motor sendiri. Oh iya. Dan nggak ikut sama tim siapa. Sendiri. Dan baru kali ini bisa masuk sama tim Padilla. Tapi waktu itu ketika punya motor sendiri di manajemen sama ayah, kalau misalkan mau daftar ke sini mau daftar ke situ misalkan kan sama ayah. Ya. Jadi istilahnya yang menjadi manajernya adalah ayah. Iya. Gitu. Tapi kelasnya mungkin waktu itu lokal. Ya lokal. Kan kalau misalkan di daerah kita khususnya Priangan Timur kan ramai saja tuh ya. Jadi cross yang kayak gitu penyukanya banyak sekali gitu. Jadi kita ngurus sendiri misalkan balapannya paling sama ayah. Sekarang insya Allah kedepannya barangkali Padilla Motocross atau Padilla Sport akan terus memberikan dukungan yang luar biasa dengan memberikan sebuah penataan manajemen yang luar biasa. Jadi kita sekarang tidak harus repot, artinya kita tinggal masuk sirkuit semuanya sudah dipersiapkan. Ya. Jadi gitu ya. Sebelumnya tidak ada endorse, terus misalkan mengurus dengan seorang ayah yang memang mantan seorang adventur, sekarang masih aktif kan. Pernah mengikuti event di mana saja sebelum sama sesudah dengan Padilla? Dulu bisa ikut event lokalan dan sampai bisa event yang ada timnas tuh, alhamdulillah bisa ikut. Banyak sih bisa ikutnya, udah banyaknya itu lokalan. Setelah misalkan kita menjatuhkan diri sebagai seorang pembalap, ada kegagalan fatal saat kita mengikuti lomba atau mengikuti balapan. Kegagalan fatal artinya yang menurut kita ini penampilan yang mengecewakan, itu pernah nggak seperti itu? Pernah seperti itu ya. Prestasi yang sudah diraih, misalkan pernah mengikuti event ini di mana juara berapa misalkan kan, karena sebetulnya kalau saya sih sedikit sudah tahu gitu kan, tapi orang lain di luar sana yang
yang selalu mengintip kita lewat Fadilah Motorcross Channel kan kita tahu misalkan prestasi dari awal pertama kali mendapatkan kita prestasi atau misalkan juara itu di mana? Ya alhamdulillah di event-event dulu sampai sekarang alhamdulillah ada untuk penghargaan berupa piala. Iya. Dan itulah yang saya bisa. Yang terakhir bersama Fadilah itu berlaga di sirkuit mana tuh? Yang terakhir pas kemarin di Karawang. Di Karawang. Ya. Bagaimana aura crosser di sana? Ya cukup Ketat kah? Ya ketat. Karena pesertanya dari seluruh Indonesia barangkali ya. Ada. Tapi saya lihat dari profil Fadilah tim itu ada yang misalkan mengekspos ya bahwa pegang piala beberapa gitu ya kan, pegang piala beberapa gitu kan. Sebetulnya bagaimana kita berada di level itu? Apa perasaannya ketika bisa kita menggolong piala, menggolong penghargaan gitu. Sedangkan kan kita istilahnya kalau mereka saya yakin kalau mereka yang turun ke event itu mereka sudah pemain-pemain yang sudah berkelas pengalaman di Indonesia gitu. Sedangkan Bohai adalah seorang anak muda yang baru kelas 2 SMA tapi bisa menyabet piala itu. Bagaimana tuh perasaannya? Perasaannya cukup bahagia, senang, alhamdulillah sudah mengambil buat piala. Iya. Dan bisa memuaskan dan menyenangkan Fadilah, bisa menimbulkan nama baik Fadilah. Sekarang ya setelah di Fadilah Sport bergabung, Fadilah memilihkan satu produk engine ya atau misalkan mesin yang sengaja kita pilihkan untuk seorang Bohai berlaga di lapangan. Bagaimana tuh? Apa perbedaannya dengan kuda besi atau misalkan dengan kendaraan-kendaraan yang dipakai sebelumnya? Kendaraan yang sebelumnya kan yang itu mengurangi modal. Kalau yang sekarang kan udah alhamdulillah ada Fadilah, bisa motornya udah siap dan motornya mantap. Seorang Bohai bagaimana tuh perasaannya ketika berada di sebuah ketinggian dan akan jatuh misalkan kita misalkan kan kita ada misalkan yang punukan itu berupa yang triple, yang double misalkan kan ketika misalkan melewati yang double yang dua punukan itu misalkan kita berada di atas ketinggian itu bagaimana kesannya? Apakah misalkan kita tetap bisa kontrol? Apakah misalkan gimana perasaannya itu? Harus bisa tetap kontrol dan bisa harus menjaga keseimbangan landasannya. Dan harus bisa kita harus kuat. Iya. Dari dirinya. Iya. Tapi kalau misalkan motor itu lagi berada di atas ketinggian, apa bisa ditambah kecepatannya atau pasrah cuman ketika misalkan terbang segitu bakal jatuh di situ? Bisa ditambah nggak kecepatannya ketika di udara tuh? Bisa. Oh, bisa ditambah lagi. Ya kalau lagi kan nungging, iya, digas bisa agak nambah. Ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang keputusannya spontan saat kita terbang ya. Jadi karena gini, sebetulnya yang menarik dari seorang Bohai Keramat itu ketika misalkan dia berada di ketinggian kelihatannya itu kalau misalkan sama penonton tuh kemarin saya kan sempat misalkan bicara sama penonton di sana. Jadi nih yang dari Fadilah nih crosser yang dari Fadilah jadi di atas itu ada titik nolnya jadi seolah-olah berhenti dengan ketinggian gitu jadi tidak harus di slow motion juga kelihatan tuh sama penonton gitu kan yang di luar sirkuit itu yang ini yang Fadilah ada titik nolnya sehingga ketika jatuhnya lentur gitu. Saya akan melanjutkan lagi misalnya yang saya ingin tahu selama ini selama jadi crosser itu adakah sirkuit yang agak sedikit sulit ditaklukkan? Semua sirkuit juga sama, ada yang bisa, ada yang susah. Kalau yang susahnya itu kan harus kita ulik lagi. Oh iya.
Jadi kalau misalkan kan setiap sirkuit kan mempunyai tipe dan rute lorong yang berbeda. Misalkan setelah itu kan tingkat kesulitannya juga berbeda ya. Tapi jelas kalau misalkan setiap kali ada sirkuit tentu memenuhi standar bahwa itu adalah sirkuit buat balapan. Ya, tingkat kesulitan itu. Jadi ketika misalkan kita mau cross di satu tempat sirkuit, apa misalkan kita mau memahami sirkuit itu butuh seberapa waktu sih sebetulnya? Iya, harus ada latihannya dulu. Latihannya dulu. Iya. Misalkan kita mau cross hari Minggu, kapan latihannya tuh? Hari sebelumnya. Oh. Kalau hari Kamis. Oh, jadi kita berkunjung dulu ke sirkuit Iya. itu. Ya, bisa memahami di mana iya. track-tracknya. Oh gitu. Jadi semua pembalap seperti itu. Iya. Oh, semua pembalap seperti itu. Jadi ya kalau misalkan kita ujung-ujung langsung misalkan turun ke sirkuit bahaya juga ya. Soalnya kan kita tidak tahu loncatannya di mana, misalkan berem cornernya di mana seperti itu. Oh, kita menaklukkannya setelah kita dianggap paham di latihan-latihan itu, kita mencoba menaklukkan. Oh, ini loncatannya harus memakai tenaga sekian seperti itu ya. Iya. Luar biasa ya. Misalkan sebetulnya banyak hal yang sebetulnya masih menjadi sebuah misteri sebetulnya di dunia cross sebetulnya. Karena memang misalkan pada kenyataannya menjadi seorang crosser itu sebetulnya banyak orang, cuman tidak cukup nyali, terutama misalkan kan untuk menjadi pelaku atau penyuka daripada motocross itu kan bukan sedikit ya uangnya, harus merogoh kocek yang dalam gitu. Selama ini bagaimana menjaga kebugarannya nih seorang Boha ini, menjaga kebugaran badan kan butuh fisik yang luar biasa gitu. Saya kira menjadi seorang pemain bola saja sebetulnya fisiknya tidak secapek itu sebetulnya. Karena kalau misalkan pemain bola kan ada diam, jalan di lapangan, tapi seorang crosser kan tetap kalau misalkan kita 6 lap misalkan kan harus tidak pernah berhenti. Bagaimana menjaga kebugarannya? Harus kuat fisiknya dulu. Dan di sini kan lebih capek itu kan dari sepak bola. Iya. Kalau fisiknya itu. Ya. Selama ini metode fisiknya kita suka apa sih yang dilakukan itu? Kalau suka lari push up, sit up. Seperti itu. Ya. Sebetulnya yang lebih berperan dalam seorang crosser itu tumpuan di tenaga yang ada di mana nih? Di kaki, di tangan, atau di mana? Di tangan. Di tangan. Ya. Oh, karena dia harus mengendalikan itu ya, si tangannya ya. Apalagi kalau misalkan getaran mana gimana track-tracknya harus lebih kuat tangan. Siapa yang menjadi coach atau yang menjadi pelatih sehingga seorang tua jadi seperti ini sebetulnya? Yang paling berjasa selain daripada orang tua maksudnya? Saya ikut training 68 dari Adit Chandra Gunawan dari asal Panjalu. Saya mengikuti training udah cukup lama dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD. Oh, mengikuti sama Adit Chandra itu. Ya. Oh, dia memang berdomisili di situ. Ya. Oh. Ada sekarang udah pindah ke Cineam. Oh, sudah pindah ke sini ya. Tapi mereka banyak yang para pemula yang masih anak-anak ataupun apa yang ikut di sana. Ada yang sekolah. Oh, ada yang sekolah. Jadi dia crosser juga. Ya, senior ya. Dia senior. Ya. Sekarang dia masih. Sekarang dia enggak, kalau misalkan belum ke sirkuit, tapi paling sirkuit ya ikut bisa kalau kelas adventure. Oh iya, kalau kelas adventure dia ikut ya. Tapi lebih konsentrasi mungkin jadi anak-anak gitu ya. Jadi Chandra Gunawan. Saya sering mendengar nama itu sebetulnya. Jadi dia memang bertangan dingin gitu. Sebetulnya saya tidak pernah menyangka kalau misalkan seorang Bohai Keramat itu dilahirkan dari tangan dinginnya seorang Chandra Gunawan. Selanjutnya gini, apa sih suka duka menjadi seorang pembalap gitu? Jadi kita mengalami hati yang suka itu ketika kita berada di posisi seperti apa gitu kan? Kalau sukanya udah di depan mau kita finish, nyelesain finish, dan bawa motor kita ada trouble, nah itu suka dukanya. Oh, jadi kalau misalkan kita hampir mencapai finish tapi motor kita ada trouble. Gitu ya. Iya. Jadi sih kita sudah capek-capek ya menyelesaikan lap itu, tapi ketika itu ada trouble ya.
Selama ini kalau misalkan saya boleh tahu, ini apakah sudah mendapatkan sebuah apa ya kepuasan menjadi seorang pembalap sampai dengan hari ini, atau misalkan merasa ada sesuatu yang masih kurang yang harus ditarget? Ada yang masih belum, harus ada yang harus tertarget. Oh iya, jadi sebetulnya perjalanan masih jauh ya? Iya, Perjalanan masih masih jauh. jauh. Nah, karena kita kalau misalkan suka ngobrol sama tim Padilla Sport ini, sebetulnya kalau misalkan dalam kata simpelnya adalah Padilla Treasure. Karena gini, sebetulnya kita pernah kita kita pernah, tapi kan selama ini baru bersama Bohai Keramat nama Padilla langsung melejit di berbagai event gitu. Keluar biasaan terjadi sebetulnya saat misalkan beberapa piagam digondol oleh Padilla, dan itu merupakan sebuah kebanggaan. Kalau misalkan dalam cross itu eh, pernah nggak sih ada misalkan gitu, ada yang misalkan ketika misalkan berada di suatu event itu yang ada kecelakaan fatal gitu kalau sedang berada di sirkuit gitu, ada nggak sih? Sebetulnya saya belum pernah eh, melihat expose-nya bahwa ini, apakah karena memang tidak pernah ada yang celaka begitu serius kalau misalkan dia mengalami kecelakaan, atau gimana sih sebetulnya? Ada sering. Ada sering. Ada. Hmm. Pasti ada. Ada ya. Ya. Tapi safety yang digunakan itu sebetulnya itu sudah standarnya pembalap seperti itu. Udah harus safety. Udah harus benar-benar ya, gitu ya. Karena memang keluar biasanya itu saat menjadi seorang seorang crosser itu, saya begini ya, kalau misalkan latihan sih kita masih pentingnya masih bisa diukur ya, masih bisa diukur misalkan bagaimana kita harus misalkan apa memacu kecepatan, bagaimana kita harus delay, bagaimana misalkan kita kan tapi kalau misalkan kita lagi dalam keadaan cross kan bukan itu targetnya. Pernah nggak pengalaman ketika ketika misalkan kita berada di posisi paling buncit misalkan, tapi kita bisa melewati bisa crosser yang lain, pernah nggak seperti itu? Pernah gitu. Di level juara berapa saat itu ketika kita mengejar teman-teman begitu, kita ketinggalan jauh misalkan sampai peringkat 2. Ya. Tapi kita tadinya berada di posisi kunci. Iya. Gitu. Kan gini, kalau saya dengar nih, jadi crosser yang amatiran itu kalau misalkan ketinggalan terlalu jauh suka begini. Jadi dia pura-pura menepi motor, ada trouble dan segala macam gitu kan. Tapi ini terus semangat waktu terus harus dipres. Iya. Padahal ketinggalannya jauh. Iya, ketinggalan jauh. Biasanya yang paling enak itu misalkan kita menyalip atau mendahului lawan itu di posisi jalan lurus atau gimana tuh? Jalan lurus. Jalan lurus kita bisa. Oh di situ ya. Mau jadi mengejar ketertinggalan itu biasanya di jalan lurus kita bisa memacu kecepatan kita ya. Tapi kan kalau misalkan kita amati sebetulnya seorang pembalap itu kan apa ya, jadi gini, biasanya motor dia bagus, tapi kalau misalkan keberanian sang joki itu tidak terlalu ini, misalkan tetap saja ya jadi kepiawaian seorang itu. Sebetulnya ada nggak sih sebetulnya hal trik seorang Bohai Keramat itu kan untuk menaklukkan kendaraan yang seberat ini, yang seberat misalkan yang kita pakai sekarang ini, untuk menaklukkannya kan pertama motor itu kan tenaganya luar biasa. Terus misalkan kita memacu itu kan, itu di berapa cc yang kita pakai itu sekarang itu? Yang sekarang itu cukup ada 200 cc. 200 cc ya. 200 cc. Sebetulnya yang pernah diikuti itu kelas apa saja sih? Kelas pemula. Oh, kelas pemula ya. Jadi kalau misalkan ada event kita di kelas ini daftar, kelas ini daftar. Apa misalkan kalau misalkan Padilla, sebetulnya Padilla Sport itu, tim Padilla itu kalau misalkan besok itu suka menurunkan berapa motor sih sebetulnya? Kemarin di Karawang ngambil motor
meja standar 2 ya. Jadi bawa 3 Ya, dan belum. semua dipakai di setiap kelas. Ya. Ah, belum beres semuanya. belum semuanya. Hari ini saudara pemirsa YouTube channel Padilla Motorcross, berbahagia sekali saya kedatangan tamu, dan sebetulnya bukan datang sih, saya undang sengaja untuk interview di sini. Karena apa? Saya ingin tahu lebih jauh sebetulnya bagaimana seorang Bohai Keramat meniti karirnya menjadi seorang crosser tentunya. Hari ini tentu adalah hari yang istimewa tentunya buat kita semua, karena kita sudah sudah mengetahui jauh lebih detail seorang Bohai Keramat. Oke, rupa-rupanya interview kita harus cukupkan sampai di sini dulu. Tentunya saya tapi ingin ngobrol lebih jauh lagi tentunya di lain waktu dan kesempatan. Saya dari Padilla Motorcross Channel mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya nih. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali.